Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, ini akan menjadi video ketiga gua dalam 12 jam. Not even 24 jam, karena itu dia. Kadang-kadang berita kita nggak tahu ada dalam seminggu, mungkin gitu-gitu aja. Jadi agak malas juga uploadnya seperti akhir Desember lalu. Ya ketika kita menunggu soal pengumuman peresmian atau penunjukan pelatih baru tim nasional kita, John Hartman, yang sudah didiskusikan di mana-mana tapi belum diumumkan. Tapi ada kalanya juga bisa di saat yang bersamaan atau di satu hari itu begitu banyak berita-berita atau informasi yang penting, yang menarik juga untuk di-share. Setelah tadi juga resmi diumumkan, sebenarnya ini nggak resmi ya, karena belum federasi langsung yang bilang, tapi ya akun Tim Nasional Indonesia IG itu dianggap mewakili lah ya, mewakili federasi untuk mengumumkan secara resmi John Hartman lah yang memang akan menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia setelah 79 hari kosong. Tapi tentu belum secara letterleh gitu ya akan diumumkan oleh PSSI, dan publik bertanya-tanya gitu. Ada yang mengatakan memang PSSI mengatakan kalau nggak akhir Desember awal Januari, tapi gue memperkirakan memang akan awal Januari. Biasanya kayak kita janjian antara jam 3 sampai jam 4, biasanya nanti datangnya jam 4 kurang. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang pasti ya kita sekarang sudah official diumumkan ada pelatih baru, yaitu John Hartman sendiri. Gue tidak mau berdiskusi terlalu detail, terlalu dalam soal gayanya dia. Mungkin kalian juga sudah banyak membaca ulasannya, analisanya soal gaya bermain lah, pakai 3 back, ngintip pakai drone dan lain-lain. Ya itu udah ranahnya konten kreator, gak apa-apa. Tapi kali ini yang mau gue tambahkan juga informasinya soal proses pengenalan. Jadi ini mirip sekali ya waktu penunjukan atau pengenalannya seperti Patrick Kluivert ya, bulan Januari. Dan tadi kebetulan sekitar mungkin 5 menit yang lalu, nggak nyampe ya, gue diundang sebagai narasumber di Kompas TV, dan kebetulan bersanding juga dengan Esko PSSI sekaligus juga Ketua BTN, Bapak Sumarji. Dan di momen tersebut sebenarnya saat off air gue nanya, tapi kemudian dipaparkan juga saat on air soal kapan peresmiannya, benar-benar diperkenalkannya John Hartman sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia, dan beliau mengatakan tanggal 12 Januari. Ini kalau nggak salah mirip-mirip dengan Patrick Kluivert. Kalau Patrick Kluivert itu kalau nggak salah 11 Januari atau mungkin sama ya, gue lupa. Pokoknya antara 11 dan 12 Januari 2025. Jadi beliau mengatakan sebelum diperkenalkan atau dirilis resmi di konferensi pers, tentu media akan datang juga nih. Kita nggak tahu, animonya pasti gede juga lah ya, besar seperti dulu di Hotel Mulia. Beliau mengatakan akan hearing, mungkin seperti ya permisi lah ya, memberitahu secara official, walaupun gue yakin mereka sudah sepakat ya, kepada seluruh jajaran Esko PSSI, kolektif kolegial, untuk kemudian di tanggal tersebut, tanggal 12 itu berarti hari Senin depan. Ini jadi sabar sedikit nih, ada seminggu mungkin ada tetek bank yang harus diberesin soal detail deal, perjanjian dan lain-lain. Ya baru nanti tanggal 12 itu akan diperkenalkan, belum tahu di mana. Tunggu nanti ada infonya, kita bisa korek-korek sedikit. Pasti kalian gak sabar, meskipun dalam diskusi tersebut juga gue menyampaikan juga kepada Pak Sumarji, ya animo memang agak sedikit turun, wajar lah ya. Namanya juga dinamika apapun itu pasti ada turun naiknya. Yang pasti di situ ada satu hal yang kita sepakati, kita sama-sama memberikan harapan, tapi juga tidak berlebihan, tapi tidak juga terlalu pesimis gitu ya. Kalau gue netral aja, datar aja, KPI-nya seperti yang dikatakan oleh Pak Sumarji, ya nanti performanya itu kan gradually lah pasti, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk diharapkan dia bisa menang 10-0 atau apa, enggak gitu ya. Beda dengan Patrick Kluivert yang memang saat itu sedang running, sedang accelerate, ya diganti harapannya tentunya sama seperti itu. Tapi ini kan boleh dibilang mulai dari scratch lagi, dari awal. Ada nanti Maret FIFA Series, kita belum tahu lawannya, katanya sih San Kitts dan Kaledonia Baru atau New Caledonian. Kemudian ada Juni lagi, ada AFF bulan
Juli ini juga kita masih diskusikan lagi apakah pakai full team atau seperti apa, atau seperti era Sintayong pakai U22, dan kemudian ada 2 kali lagi kalau nggak salah FIFA Matchday sampai akhirnya Januari 2027 nanti akan ada kompetisi ajang yang paling penting yaitu Piala Asia ya. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak berbicara dalam hal ini. Gua juga menyampaikan di momen tersebut untuk ya keep silent aja, keep humble, biar nanti waktu yang membuktikan seperti apa sentuhannya. Karena kalau kita lihat-lihat secara CV sebenarnya dia lebih bagus dari Patrick Kluivert. Tapi secara pembuktian tentu ini kita nggak ada yang bisa bilang seperti apa nanti, nggak ada yang bisa peramal. Kita kan bukan peramal kecuali si Guma itu ya. Dan kalau dibilang apakah pelatih yang nggak punya pengalaman bisa sukses, ada juga. Gus Hiding 2002 bersama Korea Selatan sukses juga, padahal belum pernah membesut tim dari kawasan Asia. Tapi yang punya pengalaman kemudian gagal ada juga. Yang nggak punya pengalaman dan gagal ya kayak Patrick Kluivert ada juga, macam-macam ya. Yang pasti kalau kita rangkum secara umum, metode pemilihan pelatih baik secara strategis maupun detail-detail kali ini itu berbanding terbalik dengan pemilihan Patrick Kluivert. Pak Sumarji sendiri berulang kali mengatakan memilihnya secara komprehensif, secara kolektif, jadi berdiskusi dengan pihak yang memang mengerti secara teknis, yaitu direktur teknik kita Alexander Zviers. That's why we paid them lots of money ya untuk memberikan masukan yang penting. Kemudian juga beliau menekankan berkali-kali juga mau stay di Indonesia. Ini adalah sebagai simbol dan diharapkan juga dia akan menonton Super League, BRI Super League untuk memilih pemain-pemain muda seperti Arliansyah kemarin yang baru saja mencetak gol debut dan membawa Persija menang dari Persijap Jepara. Kebetulan gue meliput, dan juga ada Aditya Warman dan juga pemain-pemain lainnya. Mudah-mudahan kesempatan itu tumbuh, memberikan harapan dan juga memadukan dengan pemain utama, pemain senior, khususnya pemain diaspora yang memang menjadi andalan kita selama ini. Jadi kita tunggu aja teman-teman, kurang lebih sekarang tanggal 3 ya, berarti kalau tanggal 12 tuh 11 hari lagi, lebih dari seminggu lagi untuk diumumkan secara resmi di mana seperti apa. Ya nanti seperti biasa, tadi gue udah minta izin juga dengan Pak Sumarji untuk bisa datang dan beliau mengiyakan. Ya mudah-mudahan kita tunggu aja, ya netral-netral aja. Let the rest speak ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti dia bekerja untuk membuktikan kapasitasnya, dan setelah itu nanti baru kita lihat, kita berikan penilaian. Oke, itu aja share info dari kalian. Dan sekali lagi teman-teman semua, biar kalian selalu nonton sampai habis, gua ada satu tiket VIP Barat Utara di pertandingan minggu depan tanggal 11 ya, pas hari sebelum pengumuman pelatih baru itu akan ada pertandingan El Clasico antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di GBLA di Bandung, di Gede Bage. Nah, gue ada satu tiket loh VIP buat kalian. Nah, nanti kapan gue bikin kuisnya dan seperti apa, jadi kalian pantau terus CBH. Karena nanti yang beruntung, yang ngikutin terus, yang nonton sampai habis, pasti ada hadiah buat kalian tiket tersebut kalau memang kalian memenangkan kuisnya. Sekali lagi terima kasih, kita dukung selalu tim nasional di tengah perbedaan, dan kalian sehat-sehat, sayangi saudara atau handai tolan, siapapun itu yang kalian sayangi selagi masih ada. Terima kasih teman-teman, selamat malam, adios.